Sini cantik-cantik, di sini ganteng-ganteng. Alhamdulillah, tapi jangan lupa dagang sekoteng ke Gunung Puyuh. Wajahnya ganteng, jerawat sudah telur puyuh. Di sini boneka cantik dari Cengkareng. Wajahnya cantik, kakinya koreng. Tapi insya Allah di sini dagang sekoteng ke Cicadas, wajahnya ganteng, otaknya cerdas. Kalau menurut nyanyi lagu boneka cantik dari India, wajahnya cantik, hatinya mulia. Kajengan Pak Dr. Mukhlis Kiai Haji Al-Mukarram Al-Alamah. Di sini ada cucu saya. Cece, mana Cece? Dari Sukabumi. Tadi sudah bertemu. Alhamdulillah. Jadi saya juga insya Allah ada cucu di sini. Habib yang sangat saya hormati, marilah kita lanjutkan sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Para sesepuh, para alimil ulama, wabil khusus pengersa pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsa yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliyuddin MAG, ini kecil-kecil kuda kuningan, walaupun badannya tidak sebesar Zainal Abidin, tapi otaknya, nalar intelektualnya, lebih-lebih hatinya insya Allah mulia. Habib yang sengaja datang dari Jakarta, orang Betawi, yang kita sangat muliakan, kita banggakan, di tengah-tengah habaib, banyak dileceh, dihina, bahkan maaf dipenjarakan, tapi insya Allah Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani.
Penjara bisa lebih baik ketimbang bujuk rayu ajakan-ajakan orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Kapolsek yang senantiasa mendampingi Pak Kiai untuk wilayah Jatinangor ya. Panjang cerita Jatinangor itu, tapi tidak mungkin saya jelaskan. Tadinya itu Jatinangora, cuman keburu meletus Jatinangor gitu, A-nya hilang. Cileunyi itu tadinya Cileunyi, karena waktu itu musim gunung meletus. Banyak ibu-ibu yang di pinggir matanya itu ada. Lihat sini Cileunyi, Cileunyi, oh kampung ini Cileunyi. Di sini ada Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah ini, pimpinan kita ya. Mohon doa besok lusa jadi dekan Fakultas Dakwah. Para sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu karena mata saya sudah tidak begitu jelas. Malum sudah kakek-kakek. Alhamdulillah ya Allah. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Keur Sumedang, urang tandang, nah gitu. Harus tahu dan harus bisa orang Sumedang tuh nyanyi itu. Itu kebangsaan Sumedang. Sungkan mihang paturai kudu paanggang. Kota Sumedang muntangan kudu deuk melang. Suram tetap kaharep ku Cipanon ngembang. Na nung sumoreang pamiang mungkas harapan. Tuh tampo mas ulah was-was. Ketua DPR pasti bisa ya. Pasti. Kiai juga bisa itu. Cuman di Jamban ketika nyanyinya itu. Alhamdulillah, malam ini dalam suasana yang segar bugar, sehat walafiat, cuaca mendukung, adem-adem. Bandingkan Jakarta kan di sini lebih dingin. Dingin-dingin hati ini tambah dingin. Entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya sayang. Bilih katirisan bapak-bapak, rujak hiris urap jengkol martabak aya bungbuan. Tamat tiris kedah nyawa kompor dicabak aya sumbuan. Nu aya sumbuan mah kompor. Sulit diterjemahkan Habib, maaf ini. Ya, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, dalam rangka memuliakan Kangjeng Nabi lewat peristiwa Isra Mi'raj yang dianggap sakral dan suci, plus dalam rangka menyambut abad kedua kaum Nahdiyin. Kita menghadapi abad kedua ini, kata pimpinan Nahdlatul Ulama dalam sambutan di Harlah 100 tahun, Kiai Haji Mukhtar Akhyar, Miftahul Akhyar, awal mengisi tahun kedua abad kedua untuk Nahdiyin itu
membutuhkan manusia yang punya hati dan otak yang double. Hatinya harus mantap agar istiqamah dalam akidah. Otaknya yang kokoh kuat double agar selalu berpikir ilmiah, tapi terus mudawwamah dalam ibadah, menampakkan perilaku akhlak karimah dalam pergaulan muamalah. Beliau tidak menyebut itu, tapi intinya hati dan otak yang harus double. Mengapa? Tantangannya luar biasa. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek sains dan teknologi, apalagi sekarang sudah digitalisasi berbagai persoalan hidup kita. Dina abad reformasi, unjuk rasa demonstrasi, kiwari jadi tradisi, rek negakeun demokrasi. Kenyataan lain demokrasi malah jadi arogansi, loba jalma tidak tahu diri, akhirnya main hakim sendiri. Pamarentah baki susah, sieun rakyat makin resah, bupati camat jeung lurah sieun lampah salah lengkah. Gara-gara hirup serakah tungtungna leungit barokah. Nginjem duit ka IMF, keur marab jalma kacepet, tapi tungtung nama erep di komentar kucep eep. Utang kita numpuk. Politik, anu ngaranna politik ngomongna di bulak balik majarkeun nempo nu leutik si horeng nipu nu leutik. Punten, gimana? Muhasabah kita, muhasabah. Loba jalma bararingung hirup loba luntang lantung sakapeung jiga nu linglung beuki poho kayang agung. Ibu-ibu para rundung menang beja salaki nyanung. Sudah. Dakwah sekadar hiburan. Kiwari kita ini sekedar hiburan saja. Baca Quran kadang-kadang hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati nurani. Contoh, seorang qari baca Quran melantunkan ayat di depan panggung saat MTQ tingkat nasional. Tiba-tiba sungkem kepada gurunya, kepada pembina, Kang, abdi Dawidi bade tampil. Doakeun. Begitu tampil dengan meyakinkan, suara mulus halus, iramanya luar biasa, alunan ayat demikian merdu, membaca surah Al-Anfal. Di depan dewan hakim sekian orang, plus pembina yang selalu menyaksikan. Tiba-tiba ketika melantunkan ayat yang ketiga, kan Al-Anfal itu yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini recehan bacanya ini. Sekedar contoh jelek saja.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Pas ayat yang ketiga, alladzina yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadar bahwa yang dibaca itu salah jali. Mestinya alladzina yuqimunas shalah, dibaca alladzina yuqimus shalah. Selesai baca Al-Quran, lampu merah. Begitu keluar dari sana, langsung sujud di depan pembina. Kagak punten, saya salah baca. Ustaz, saya mohon maaf, salah. Pembinanya kalem saja. Oh begitu? Kata pembina, oh gitu? Aduh Kak, mohon maaf. Sampai sujud di depan pembina, kenapa tidak taubat kepada Allah? Yang dibaca itu bukan kata-kata pembina, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin wal muta'abbadu bitilawati. Ketika salah pembina yang dirangkul sujud, tapi tidak pernah sujud kepada Allah, pemilik kalimat-kalimat indah itu. Menunjukkan ayat Quran hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati nurani. Sekarang kan kita ini rata-rata polesan. Persis seperti ibu-ibu. Kan saya pernah ditanya oleh cucu. Bah, kenapa orang itu semuanya pengen masuk surga? Cucunya masih kecil. 5 tahun lah, sekarang belum masuk SD. Emang di surga ada apa? Cik, kalau sekarang saya nanya, ini kan adik-adik pengen masuk surga? Ibu? Mau kan? Adik-adik mau masuk surga? Ini bapak-bapak yang di depan mau masuk surga semua? Pengen. Setelah sampai di surga mau apa? Karena saya tidak punya jawaban ajengan, saya jawab, geus tepi ka surga, nanti kalau sudah sampai di surga mau udud jeung ngopi. Karena ternyata yang paling enak di dunia ini udud dan ngopi. Tadi saya sudah dikirim udud dan ngopi Pak di sana. Ngobrol di mana-mana udud ngopi. Udud ngopi. Oh jadi paling enak untuk bapak-bapak di surga itu nanti ngandon udud dengan ngopi. Kalau ibu-ibu mau apa? Ibu-ibu dandan terus berbelanja. Kenapa? Karena ibu-ibu senengnya dandan. Kan belum pergi ke sini saja sudah dandan. Biar pipinya seperti buah tomat, buah anggur. Dadanya ditahan, diganjel seperti buah dada nangtang tinju. Berakhir dengan ledotan lipstik. Diratakan tidak usah pakai alat, cukup dengan bibirnya. Setelah pas rata, pede keluar rumah. Pede. Mau kemana? Berbelanja. Kalau anak muda mau apa santri-santri? Datang ke surga itu mau selfie. Karena yang indah bagi anak-anak muda itu selfie. Dikiranya nggak ada tenaga selfie itu. Pakai tenaga, set. Mahal selfie itu.
Semua kita ingin masuk surga. Oleh karenanya punten saya secara pribadi punya slogan begini hidup. Bagaimana dunia ini harus di tangan kita. Umat Islam jangan miskin. Karena rumus dari Rasulullah itu tangan di atas jauh lebih istimewa ketimbang tangan di bawah. Sebaiknya umat Islam ini harus menjadi pemegang kunci dan kendali ekonomi. Belajarlah ilmu-ilmu ekonomi. Rasulullah SAW itu pedagang terkenal. Sudah menjadi miliarder, kaya raya, mas kawin ketika menikahi Siti Khadijah saja. Saya kira kalau dibelikan sekarang ini untuk sekian puluh ekor unta ukurannya. Sekarang mas kawin anak kita, pertama alat perlengkapan sholat. Yang kedua, anak kedua, mas kawin seperangkat alat sembahyang. Pas yang ketiga, kata ayahnya, Neng, coba ada kemajuan sedikit. Mas kawin tuh jangan seperti kakak-kakak kamu. Yang pertama, seperangkat alat sholat. Yang kedua, seperangkat alat sholat. Dipakai saja nggak pernah. Coba besok lagi kamu yang rada aneh lah. Gimana Pak kalau saya minta uang saja? Ya bagus. Ingin berapa uangnya? Saya pengen seperti teman saya, 80 juta. Oh gitu? Panggil si kakangnya nanti. Calon suami kamu panggil ke sini, besok lusa. Pas satu waktu datang. Dek, betul ini bermaksud pada anak saya? Iya Pak. Benar siap? Lahir batin, tanggung jawab? Siap Pak. Mau berapa ngasih mas kawin? Terserah si Neng Pak. Neng, ulangi, pengen berapa mas kawinnya? Iya saya tuh ingin 80 juta seperti teman saya si Neng yang sana. Oh, saya tuh kalau si Neng yang di sana 80 juta tidak akan saya tawar. Tapi kalau Neng putra bapak itu 12 juta saja kemahalan itu. Ekonomi harus di tangan kita. Akhirat harus menjadi cita-cita. Karena hidup ini bukan 10, 20, 30, 70, 80 tahun. Maaf. Saya mestinya harus bersyukur atas segala nikmat. Sampai hari ini usia saya menginjak 70 tahun. Jadi sudah kakek-kakek Pak Dewan. Ariges aki-aki mah pasti boga nungora. Nungora teh incu. Tapi juga saya pernah nanya ke aki-aki kakarek 80 tahun. Abah, ari abah sok rajin boga kahayang deui. Hayang naon kasep cenah. Hayang kawin deui henteu. Ari kasepan abah teh geus kolot, piraku abah kudu kawin deui hari kanu kolot deui mah. Oh, hoyong kanu anu mah nya tuh lamun abah kawin kolot kanu kolot deui mah ripuh sararea. Tapi lamun abah kawin kanu ngora mah abah teh aya nu ngurus deui teh mah aki-aki cerdas, Pak. Dunia harus di tangan kita maksudnya. Akhirat harus jadi cita-cita di dada kita. Karena ayat yang dibacakan Al-Qasas 77 bagi para doktor ahli pendidikan ini adalah teori pendidikan, rumus-rumus pendidikan dalam Al-Quran. Bukannya sekedar mencetak manusia cerdas otaknya, tetapi mencetak manusia yang suci hatinya, berakhlak karimah.
Akhlak bukan sekedar tata krama sopan santun, bukan hanya sekedar madep-madep runduk di depan orang tua atau siapa saja. Akhlak juga bukan moral, bukan etika. Etika itu terkait penghargaan kita pada sesama, moral penghargaan kita kepada sistem nilai budaya yang ada di lingkungan kita. Makanya orang Sunda bilang, pinah cai pinah tampian. Bukan berarti munafik di sini. Tapi budaya sekarang yang diterjemahkan oleh Bapak Dr. Haji Nyang, kearifan sosial. Hakikat kelompok dan keluarga besar NU itu selalu mengambil sesuatu yang baru, tetapi kemudian itu kita jaga kebaikannya. Merawat sesuatu yang sudah baik sejak dulu. Al-muhafazah bil qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu rumus. Maka inilah di situ nilai budaya kita hargai, itulah yang disebut morality. Sebagai seorang muslim kita memiliki morality itu. Untuk menjamah masa depan yang lebih baik, al-akhirah. Makanya dalam Quran itu selalu yu'minuna bil ghaib wa yuqimus adalah selalu ada kalimat iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam Quran selalu begitu. Artinya bahwa kita ini harus memiliki prediksi-prediksi ke depan, bagaimana depan itu kita terumuskan dengan sebaik-baiknya, semaslahat-maslahatnya untuk kita. Jadi orang Islam itu tidak berpikir untuk hari ini, tetapi berpikir untuk masa depan. Ini rumus Al-Quran. Dan jangan lupa, kematian di depan mata kita. Kenapa kematian ada di depan mata kita? Karena kita tidak tahu kapan mati. 1 minggu kemarin yang lalu, Habib, 4 orang dosen UIN berturut-turut meninggal dunia dalam 1 minggu, 4 orang. 2 orang di atas usia saya, beda 1 tahun. Sisanya di bawah usia saya, bahkan ada dosen termuda, pejabat, dekan 1 fakultas tarbiyah. Usia 42 tahun, seorang doktor, dan kemudian dia punya masa depan yang cukup bagus di UIN itu, kader. Tiba-tiba jatuh dari toren, karena pagi setelah mandi, melihat air netes kurang bagus, naik ke toren, tiba-tiba terspleset, jatuh, meninggal dunia. Innalillah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim mudkhalahum. Seperti itulah umur. Semuanya pun akan kembali kepada Ilahi yang Maha Suci. Air mata kini tak berguna lagi. Tidak ada manfaatnya air mata yang cerikan anu maut ibu, aya manfaat nanti. Hanya doa yang dapat menyertainya. Meneng di atas kuburan. Aku terpaku di atas pusara. Ingin rasanya aku turut serta bersama Magdalena. Magdalena tuh di Jakarta, kalau di Cibesi bersama Nyai Anah. Namun tiada daya dan upaya, Tuhan telah tentukan usia manusia.
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dadang bisa nawar. Makanya kematian harus di depan mata kita. Rumus ini yang harus kita pegang. Tanpa kapital kita tidak bisa berkembang hidup ini. Tanpa memikirkan malah akhirat kita terlena di tengah-tengah kehidupan ini. Dikiranya kita mau selama-lamanya. Makanya rumus kita, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, oh, oh. Du-du-du, du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Oh, 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 oh. Kata siapa itu? Ebit. Kata Ebit. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terdini menghadap? Banyak teman-teman kita yang kena bencana alam. Tsunami, longsor, banjir besar termasuk gempa bumi yang akhir-akhir ini melanda bangsa kita. Belum lagi Turki kemarin begitu dahsyat. Kata Ebit, tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa mari heningkan cipta. Mal hikmah. Al hikmatu hiya fi kulli syai'in ma'rifatu sirrihi wa faidatihi. Kata Syekh muridnya Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha. Al-ilmu sahih al-muharriku liiradatil af'alin nafi'ah. Dari peristiwa itu kita ambil pelajaran agar kita bisa mengembalikan diri ini pada perilaku-perilaku yang lebih istimewa, yang lebih terhormat di sisi Allah, terhormat dan terpuji di sisi manusia. Karena kita hidup menjadi makhluk yang berbudaya dan bergaul dengan sesama. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, jangan lupa kepada arus bawah. Kepada bintang kemintang, jangan lupa kepada zat yang di atas. Kita mesti mencoba meminjam catatannya, sampai kapankah gerangan, masih ada waktu tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Kenapa sujud? Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam kitab Zuhrul Kama menyatakan fis sujud al-qurbah. Beliau menerjemahkan dari salah satu ayat dari ujung surah Al-Alaq. Awal ayat menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Semuanya terkait dengan SDM, persiapan kekuatan manusia. Kesadaran manusia kepada aspek ilahiyah. There is God, ada Tuhan. Kesadaran manusia bahwa dia terbuat dari sesuatu yang tergantung. Artinya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Hatta ingin menempelkan kancing baju saja tidak cukup dengan dua tangan manusia. Bu, dina acuk ibu aya rume-rume daya. Kira-kira nu nempelkeun rume-rume sabara urang dugi kadinya teh.
Bapak-bapak punya kancing, berapa orang yang menempelkan kancing bapak, kancing baju bapak di bapak. Belum lagi sejarah kancing dari tulang belulang dibawa ke pabrik kancing. Berapa ratus orang yang bekerja di pabrik kancing. Disebarkan lewat truk-truk sampai ke tingkat tukang jahit. Nempel kancing satu saja butuh sekian ratus tangan manusia. Makanya mina alaq, dari sesuatu yang tergantung tidak bisa manusia hidup sendiri. Kalau dalam lagu boleh, sendiri kini aku sendiri lagi, bisa. Dalam fakta kehidupan tidak bisa. Nah karena itulah sujud, sujud al-qurba. Dalam ayat itu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud al-qurba. Dan ternyata kalau saya baca dalam Adwa'us Sunnah, Syekh Abdul Majid Al-Hidan, ada dua hadis yang menjelaskan tentang sujud. Hadis yang pertama kata-katanya, fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah pada saat sujud berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang kedua, fajtahidu fihi du'a, semangatlah kalian berdoa pada saat sujud. Dan doa dalam sujud itu, doa yang mustajabah insya Allah. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa sujud itu jauh lebih banyak ketimbang doa duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud kan 8 macam. Rabbighfirli warhamni warzuqni wazburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Doa sujud Rasulullah mengajarkan lebih dari 12 macam doa sujud. Hanya anger kita yang hafal itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang-kadang wa bihamdinya hilang juga. Apalagi musim terawehan. Baca Fatihah saja hebat kan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'abtar. Allah. Ya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wa ahad. Allah. Ya Allah. Di komando terus, pas lampu padam. Imamnya sudah kecapean. Di komando dari bawah, Allah, Allah, Allah. Pas ada jamaah paling depan, ini suara imam di bawah terus. Ambil korek api cekes, nggak goyeh imam, nak capek deh. Rasulullah sering sholat lebih lama sujud ketimbang bacaan ayat. Kalau kita bacaan ayat itu panjang kalau jamaahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngenyod Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh. Ini teori qiraat mana ini? Jamaahnya banyak. Allahu Akbar. Kalau di Saudi, di Tanah Suci, panjang imam itu biasa dan enak, nikmat. Enak banget. Di kita imam panjang, orang sholat subuh berjamaah sambil mau ke pasar. Imam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gerung mobil liwat hiji. Aduh. Mobil kahiji geus liwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gerung mobil kedua, aduh mobil kedua geus liwat. Aing rek kumaha ya kumaha ke pasar. Budaya kita sajalah, budaya NU kan biasa sederhana lah itulah. Khairul umur ausatuha itu rumus itu. Kalau sholat sendirian silakan panjang mau sepanjang apa. Kalau sedang berjamaah banyak santri, jadi kalau taraweh nanti Bismillahirrahmanirrahim, ya biasa begitu aja. Silih serede resep Pak.
Masuk Islam kudu gede tanaga kan gitu. Nikmat itu, waktu kecil masih usia-usia begini tuh seneng. Makanya di kampus UIN, kalau mahasiswa mau ikut taraweh, lihat dulu imamnya siapa, wah doyok ini mah. Kalau yang ekspres, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ini baru diikuti. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wah doyok itu. Nah maksud saya, sujud ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan banyak doanya sujud itu. Sedang bertobat doanya ini, ingin mendapat sinar cahaya doanya ini, sujud itu. Kan ada doa santri sudah hafal semua. Allahumma ij'alli fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron. Itu ada doa, sebagian ulama mengatakan itu doa sujud juga. Jadi untuk meraih dunia, untuk memberikan bekal untuk masa depan kita, untuk akhirat kelak. Kemudian kematian di depan kita. Mari kita manfaatkan waktu yang relatif singkat ini. Untuk banyak bersyukur pada Allah. Untuk banyak ruku dan sujud kepada Allah. Untuk banyak munajat, syukur, nikmat, bertobat. Ini tugas kita. Dan harus dibangun sekarang oleh anak-anak muda terutama. Filsafat hidup kita harus filsafat memburu, jangan filsafat menunggu. Apa bedanya? Kalau filsafat memburu itu, kreatif, inovatif harus kita tumbuhkan, belajar kita inovasi. Sekarang ini anak-anak muda banyak yang berkarya. Banyak YouTuber anak-anak kecil. Dia bisa menghasilkan banyak duit dengan inovasi dan kreativitas. Makanya harus punya double akal kita, otak kita. Filsafat memburu. Jangan filsafat menunggu. Tidak ada orang yang sukses dengan cara menunggu, kecuali Rhoma Irama membuat lagu menunggu. Dan ternyata ketika dinyanyikan oleh Ridho Irama sebagai warisan lagu itu dari Rhoma Irama, dibaca, dinyanyikan oleh Ridho Irama, akhirnya Ridho Irama nunggu di penjara. Bagaimana kata Ridho Irama? Sekian lama aku menunggu. Apa? Akhirnya menunggu. Berbeda dengan memburu, tapi jangan sembarang memburu. Kasusnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu filsafatnya bukan menunggu, tapi memburu. Tapi tidak punya jalan yang jelas. Bawa alamat palsu. Akhirnya kata Ayu Ting Ting, kemana, di mana, ketemu tidak? Boro-boro ketemu, punya suami saja hilang. Sampai sekarang belum ada gantinya. Filsafatnya memburu, tapi dia tidak tahu jalan. Yang kasihan Darso. Ayang pepenak jeung mawar bodas. Ini ti imah. Mapai jalan satapak. Ngajuk juga hiji lembur, henteu karasa capena, sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap, henteu aya keur ngiuhan, sanajan awak rancucut, teu paduli ka jeun teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas, nu moal lila ka Allah. Sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga, balik ge asa koream lempang ge asa ngalayang dong 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 dong.
Setelah sampai di sana baru dia sadar. Apa sadarnya? Tadi sawang tianggalna, tadi pikir ti tadina. Lamun apal bakal gagal hoream tesudi teuing, neangan pipanya kiteun, neangan pipanya kiteun. Dang dung dang dung dang dung 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 dang dung 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 dang. Trak dung ting dang dung dang dung dung dang dung. Kenapa dia gagal? Karena tidak ada komitmen sebelumnya. Itu yang disebut cinta bertepuk tangan sebelah. Oh salah, berarti cerdas ini. Yang benar apa? Aduh celina tuh, pokoknya eta lah. Tidak ada komitmen sebelumnya. Akhirnya dijawab oleh pihak si Mawar Bodas. Begitu datang di sana, lu suruh siapa mantau ke dia? Emang gue pikirin, rasain lu, bang gitu. Nggak ada komitmen sebelumnya, nggak ada berita, nggak ada cerita. Ujuk-ujuk datang. Optimisme lahir dari dirinya tapi tidak ada komitmen sebelumnya. Gagal. Filsafatnya memburu. Dijawab oleh Mawar Bodas, tadi sawang tianggalna, tadi pikir ti tadina, apan urang can masini hirup urang bakal ngahiji, neangan pipanya kiteun, neangan pipanya kiteun. Dung dang dung 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 dung. Makanya lagi-lagi, ebit lagi. Jadi Anda mau ikut Ridho Irama silakan menunggu falsafatnya. Orang menunggu itu koyo celengannya buatan Jamlang. Celengan buatan Pleret, Nerarago, di luhur aya liangan, aya nungesian cicing, teu aya nungesian tidak protes, takol pepes. Itu yang namanya celengan buatan Pleret. Mau begitu hidup ini. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin ada perubahan kalau kita menang baik. Oh. Piwen kok siram menang baik. Tidak bisa. Ikuti filsafat memburu. Kita mencari kemungkinan-kemungkinan di mana rahmat Allah itu ada di sono. Kita cari. Kenapa harus kuliah? Kenapa harus belajar? Kenapa harus pesantren? Kenapa harus mencari ilmu? Kenapa harus bisa menguasai IT? Bekal memburu hidup ini. Hidup ini adalah istibak, fastabiqul khairat, ability to dare with other without friction. Oh, gaya seetik beri tengarti. Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki kemampuan bersaing dengan siapapun tanpa menimbulkan friksi? Sebab hidup sekarang ini seperti kita bawa kendaraan masuk ke jalan macet. Di Cibiru itu kan macet. Maka saya sering kali ngomong, Pak Ridwan Kamil sudah waktu jadi wali kota belum bisa menyelesaikan Cibiru itu. Setelah jadi gubernur juga masih terlewat kayaknya. Mudah-mudahan bisa nanti memperbaiki Cibiru sajalah untuk kita ini. Sampai Cileunyi Pak. Trouble itu. Nah kalau kita bawa kendaraan ke tengah jalan macet, boleh enggak kalau di jalan macet nyalip kendaraan orang lain? Boleh enggak? Boleh asal tidak nyenggol kendaraan yang lain. Makanya butuh kendaraan yang prima. Remnya, klaksonnya, bensinnya penuh. Butuh supir yang profesional. Orang belajar nyupir masuk ke jalan macet, ya sudah itu. Terjadi jahil murokab, tabrakan beruntun. Butuh penumpang yang sabar.
Supirnya profesional, mobilnya bagus, tapi penumpang nggak sabar. Salib aja, wah sudah bahaya itu. Butuh petugas yang konsisten di situ, nongkrong terus. Polisi itu latihan begini berapa bulan itu? Betul Pak Polisi? Itu latihan. Kalau tidak latihan tidak mungkin bisa begini. Begini kan repot itu. Butuh rambu-rambu jalan yang jelas. Oh di sini tidak boleh berhenti, oh di sini harus hati-hati, di sini tidak boleh pijit klakson dan seterusnya. Ada aturan itu. Artinya butuh perangkat-perangkat dalam persaingan hidup. Ba'dukum li ba'din adu, kalian ini makhluk kompetitif. Jadi harus memiliki kemampuan daya tarung, tetapi memiliki etika, estetika, norma, dan akhlak al-karimah. Ini tugas kita. Makanya kata Ebit, kita mesti berjuang, memerangi diri, militansi itu menjadi sangat penting. Memerangi diri artinya kemampuan memanage diri, mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita. Bercermin dan banyaklah bercermin, kata Ebit. Harus banyak belajar dari masyarakat. Belajar dari kasus-kasus alam. Belajar terutama dari Al-Quran, petunjuk hidup kita. Karena Allah telah memberikan pelengkapan kepada kita. Pertama, akal yang sehat. Fisik jasmani yang kuat. Alam semesta yang terhampar luas. Kemudian Allah menurunkan petunjuk hidup. Ini alat perlengkapan untuk kita, kurang apa lagi? Tapi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Otaknya cerdas, tapi dia kurang gaul. Pergaulannya bagus, tapi tidak dibekali dengan kemampuan negosiasi. Kompetensinya lemah kita. Maka disinilah memerlukan kekuatan-kekuatan kita. Untuk bersaing itu. Untuk hidup memburu itu. Karena di sanalah ada peluang-peluang rizqun minallah. Ada peluang-peluang untuk kita maju. Ada peluang-peluang untuk kita menjadi manusia terhormat. Kita baca peluang itu dengan falsafah memburu. Artinya banyak belajar. Tuhan ada di sini. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan ilahiyah. Taqarruban ilallah. Bukan hanya sholat yang 5 waktu. Sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat-sholat sunnah yang ada di tengah malam. Sholat-sholat sunnah yang ada di pagi hari. Atau sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Atau yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah tapi tidak dilarang. Silahkan lakukan itu. Karena kita bagaimanapun tidak bisa melepaskan diri dari Yang Maha Kuasa. Berusahalah agar dia tersenyum. Kata Ebit. Bagaimana Allah ridho dengan perilaku kita. Dan kemudian bagaimana kita ridho dipimpin oleh Allah. Hidup jangan dipimpin oleh hawa nafsu karena nanti akan ada penyesalan. Jadi kalau saya ulas singkat. Pertama saya ulangi. Dunia harus kita genggam. Kita miliki. Akhirat harus di hati kita. Karena kita akan menuju ke sana. Apa persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi akhirat itu. Dan akhirat itu akan kita mendapat rahmat dan ridha Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'aksiru salawat, fa'aksiru qiraatal Qur'an, fa'aksiru zikrallah, fa'aksiru taubah, dan fa'aksiru yang lainnya, yang kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan lupa kematian di depan mata kita. Persiapan untuk hidup itu mengarah ke alam akhirat, resikonya kita harus bersaing. Bersaing dalam berbagai kebaikan, beristibaq, berfastabikul khairat. Modalnya adalah jiwa petarung, artinya falsafah yang kita kembangkan, falsafah memburu,
Jangan berfalsafah menunggu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari malam ini, malam tasyakur bin ni'mah, malam memperingati dan menyambut keagungan Isra Mi'raj Rasulullah. Walaupun tidak eksplisit kita jelaskan di sini, tadi oleh Al-Habib sudah disinggung-singgung. Insyaallah kita mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita dengan silaturahmi talabul ilmi, insyaallah kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini malaikat sibuk sedang mencabut dosa-dosa kita. Tapi setelah dicabut dosa-dosa kita, malaikat bingung harus kemana membuangnya. Akhirnya ada santri yang pulang duluan, dikesitukan nanti dosanya. Nah, saya kira demikian, ini sekedar rasa simpati saya kepada pesantren Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan Al-Aqsa betul-betul menjadi pusat orientasi masyarakat untuk mendidik putra-putrinya menjadi lebih baik. Dan unggulan dari pondok pesantren ini bukan sekedar al-akhlak al-karimah, bukan sekedar baca tulis Al-Quran, bukan sekedar berbahasa Arab, berbahasa Inggris, tetapi yang lebih penting adalah mereka memiliki kapital yang kuat, istiqomah dalam akidah, mudawwamah dalam ibadah, al-akhlak karimah di tengah-tengah muamalah, dan kemudian memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan manusia-manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Pangersa ajengan lupina sakitun kapihatur, bili ayaha nu kirang sapagodos akang dasi hampunten sadayana. Mudah-mudahan sekali deui urang sadayana sumping ka ieu tempat, salami aya di tempat, samulina ti tempat aya dina rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.